Masuk ke kasus yang Halo semua, saya Azril Akbar Al-Fajri. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ekonomi politik dari kebijakan perdagangan. Berikut merupakan sub pembahasannya. Masuk ke sub pembahasan yang pertama, yaitu kasus yang mendukung perdagangan bebas. Yang pertama itu ada efisiensi dari perdagangan bebas itu sendiri. Argumen ini membahas bahwa produsen dan konsumen bisa mengalokasikan sumber daya yang efisien ketika pemerintah tidak mendistorsi harga pasar melalui kebijakan perdagangan. Saya ambil contoh di sini, pemerintah mengenakan tarif atas impor. Pada kurva, ketika pemerintah mulai melakukan impor, surplus konsumen akan meningkat di bawah kurva D dan di atas tingkat harga dunia. Dan sebaliknya, surplus produsen akan menurun di atas kurva S dan di bawah garis harga dunia. Lalu, ketika pemerintah mengenakan tarif atas impor, akan mendistorsi konsumen dan produsen, yang mana sisi konsumsi berkurang dari C1 ke C2 dan produksi berlebih sebanyak S1 dan S2. Pada perdagangan bebas ini akan lebih menguntungkan bagi negara berkembang seperti yang terlihat pada tabel. Argumen yang kedua adalah skala ekonomi bagi industri. Pasar yang diproteksi tidak saja sulit mencapai skala ekonomi, namun juga akan memecah belah kegiatan produksi secara internasional dan juga meningkatkan daya saing dan potensi laba, serta cenderung merangsang perusahaan untuk masuk ke industri yang diproteksi. Hasilnya, produksi akan menjadi tidak efisien. Masuk ke alasan ketiga, yaitu kompetisi dan inovasi. Dengan memberikan insentif kepada pengusaha untuk mencari cara baru untuk mengekspor atau bersaing dengan impor, perdagangan bebas menawarkan lebih banyak peluang untuk belajar dan berinovasi. Lalu pada umumnya, para ekonom percaya bahwa kebijakan ini lebih baik dari kebijakan pemerintah yang lain. Lalu masuk ke kasus yang menentang perdagangan bebas. Perdagangan bebas dengan seringkali para pembuat kebijakan itu dilema antara peningkatan keadilan atau peningkatan efisiensi. Namun, kebanyakan negara, terutama negara berkembang, lebih memilih keadilan karena dapat meningkatkan kesejahteraan nasional. Dan untuk tetap dapat meningkatkan efisiensi serta kesejahteraan nasional bersama-sama, perlu adanya tingkat tarif yang optimum. Ketika tarif ditingkatkan lagi dan mencapai TTP, akan menghilangkan potensi keuntungan dan manfaat. Hal ini terjadi ketika misalnya ada tenaga kerja atau modal yang tidak optimal dalam pemanfaatannya. Hal ini bisa membuat marginal social benefit tidak tercakup dalam pengukuran surplus produsen. Maka dari itu, dalam kurva ini dijelaskan jika pemerintah dapat memperlakukan tarif optimum, hal ini dapat memaksimumkan tingkat kesejahteraan nasional dibandingkan dengan yang diciptakan oleh free trade. Argumen ini merupakan contoh dari teori terbaik kedua, yaitu ketika kebijakan perdagangan bebas mengakibatkan kegagalan pasar, maka teori terbaik kedua ini bisa dilakukan.